Ya, ini benar-benar flop banget ya. Dari top skor Liga Portugal, akhirnya nggak bisa cetak lebih dari 5 gol di Premier League. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Ini lagi rame ngebahas soal Portugis scam ya. Soalnya Victor Gyökeres yang baru pindah nih dari Sporting Lisbon ke Arsenal ini masih jadi bahan perdebatan. Apakah Victor Gyökeres memang sepantas dan selayak itukah ditebus Arsenal dengan harga total ya, in total itu sampai 73 juta euro ya. 63 juta euro dibayar, sekarang 10 juta euro lagi itu adalah add-ons ya. Jadi total 73 juta euro nih. Nah, ini kan memang saganya Victor Gyökeres emang cukup panas ya. Karena tarik ulur, terus ngambek juga si Gyökeres ke Sporting Lisbon. Akhirnya dari yang mau dijual 100 juta ya, akhirnya bisa dijual 73 juta. Total ya, 63 juta dari transfer fee-nya sekarang, 10 juta lagi adalah add-ons. Tapi kembali lagi ya, apakah Gyökeres ini bisa tampil tajam, tampil impresif, konsisten, cetak 2 digit gol selama semusim di Premier League bareng Arsenal? Atau dia jadi striker scam lagi nih dari Portugal, seperti layaknya 4 striker berikut ini nih. Yang ini benar-benar definisi utama dari Portugis scam adalah si 4 striker ini. Langsung aja kita bahas ya. Nomor 1 ada Helder Postiga. Kalian kalau ingat ya, Helder Postiga ini kan dulu strikernya Portugal ya, zaman Ronaldo muda ya. Kayaknya dia seangkatan deh sama Cristiano Ronaldo. Nah, Helder Postiga ini dulu dia pernah tampil bagus nih di FC Porto, ya kan? Dia tampil bagus di FC Porto, cetak 13 gol dalam semusim di Liga Portugal tahun 2002-2003. Helder Postiga kan kelahiran 82 ya, berarti kalau dia bersinar di tahun-tahun 2002-2003 berarti kan masih umur 20-21 tahun kan. Dinilai sebagai striker yang cukup potensial oleh media-media Eropa. Akhirnya dia diincar sama banyak klub dan Helder Postiga memilih tawaran bergabung sama Tottenham Hotspur di musim panas 2003 bulan Juli dengan harga 9 juta euro. Nah, digadang-gadang sebagai salah satu striker yang bakal tampil dahsyat bareng Tottenham di Premier League. Ternyata dia cuma bisa cetak, coba tebak berapa? Cetak berapa gol? Helder Postiga di Tottenham. Ya, gak sampai 5 gol ya guys. Dia cuma cetak 1 gol. 1 gol dari 19 pertandingan Premier League ya. Dari yang cetak 13 gol di FC Porto, dia akhirnya cuma cetak 1 gol di Tottenham. Akhirnya apa? Akhirnya Tottenham jual balik lagi ke FC Porto Helder Postiga. Dan Helder Postiga ini juga cukup sering pindah-pindah klub ya. Pernah main buat Saint-Étienne, Panathinaikos, Sporting Lisbon, bahkan rivalnya FC Porto di Liga Portugal, Real Zaragoza, Valencia, Lazio, Deportivo La Coruña, Atletico Kolkata di India, Rio Ave, sampai akhirnya dia pensiun tahun 2017 di Atletico Kolkata, klub India. Oke. Ini memang benar-benar definisi utama dari Portugis scam ya. Padahal Helder Postiga ini sempat digadang-gadang sebagai salah satu striker muda Portugal yang menjanjikan, tapi akhirnya nggak bisa bersaing dan ya mengarungi kerasnya Premier League bareng Tottenham. Atau jangan-jangan dia salah pilih klub nih. Kenapa pilih Tottenham? Kenapa nggak pilih yang lain aja? Oke, lanjut kita ke nomor 2, yaitu ada Islam Slimani. Kalau misalkan lo inget ya, Islam Slimani ini pernah cukup mencuri perhatian ya di media-media Eropa karena dia tampil dahsyat banget sama Sporting Lisbon. Ya, catat nih, sama Sporting Lisbon lo ya. Dia tampil luar biasa di musim 2014-2015. Dia cetak 12 gol dalam 21 pertandingan. Nah, performanya makin meningkat di musim keduanya, di mana dia mencetak 27 gol dalam 33 pertandingan. Ya, dia nggak jadi top skor di musim itu di Liga Portugal, tapi tetap aja 27 gol dalam 33 pertandingan itu kan luar biasa ya, di atas 25 gol. Akhirnya dia diincar sama banyak klub-klub Eropa nih. Nah, tapi
Slimani ini akhirnya milih untuk bergabung sama juara Premier League 2015-2016. Tidak lain tidak bukan adalah Leicester City. Ya, jadi Slimani ini akhirnya bergabung sama Leicester City di musim panas 2016, tepat setelah Leicester City juara Premier League. Ya, dia gabung ke Leicester City dengan harga yang cukup mahal, 31 juta euro. Tapi, apa yang didapatkan Leicester City sungguh menyenangkan, karena Islam Slimani dari yang cetak 27 gol dalam 33 pertandingan di Liga Portugal bareng sama Sporting Lisbon, cuma cetak 7 gol dalam 23 pertandingan di Premier League 2016-2017. Apakah performanya meningkat setelah musim kedua yang katanya kalau musim pertama itu cuma adaptasi? Tentu tidak. Karena ternyata Slimani ini cuma cetak 1 gol dalam 12 pertandingan Premier League. Artinya dia cuma cetak total ya 8 gol Premier League barengan sama Leicester City nih. Akhirnya si Slimani ini dipinjemin ke beberapa klub ya. Pernah dipinjemin ke Newcastle, pernah dipinjemin ke Fenerbahce, tapi performanya nggak berubah sama sekali karena Slimani ini tetap nggak bisa cetak banyak gol. Bahkan di Newcastle dia nggak cetak gol satupun dalam 4 pertandingan Premier League. Akhirnya dia dilepas sama Leicester City ke Olympique Lyon secara gratis tahun 2021 Januari. Gimana menurut lo? Apakah Slimani ini sudah memenuhi standar sebagai Portugis Camp? Tulis di kolom komentar. Next, kita lanjut ke Carlos Vinicius ya. Carlos Vinicius ini kalau misalkan lu pernah inget ya, dia ini pernah dibeli sama Tottenham. Nggak dibeli deh, dipinjemin sama Tottenham ya. Jadi Carlos Vinicius itu pemain Benfica yang dipinjemin sama Tottenham Hotspur pada Oktober 2020 ya. Waktu bursa transfer masih dalam periode COVID. Nah, Carlos Vinicius ini sebelumnya di Benfica itu cetak 18 gol dalam 32 pertandingan Liga Portugal 2019-2020 ya. Terlepas dari Liga Portugal sempat jalan tanpa penonton di musim itu karena COVID, tapi tetap aja 18 gol dalam 32 pertandingan sudah cukup menjadikan Carlos Vinicius sebagai top skor Liga Portugal 2019-2020. Jadi dia top skor ya guys. Kemudian dia akhirnya dipinjamkan sama Tottenham ya. Ini agak cerdas ya Tottenham. Dia bukan beli tapi minjem Carlos Vinicius dari Benfica selama 1 musim untuk menjadi alternatif lain di lini depan selain Harry Kane. Kebetulan Mourinho juga mungkin melihat potensi si Carlos Vinicius ini bisa menjadi salah satu striker yang cukup menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Kalau main bagus di Tottenham, nanti dia dipermanenkan di akhir musim. Sayangnya harapan itu hanyalah harapan. Karena Carlos Vinicius ini tampil benar-benar flopnya flop, melempemnya melempem. Tahu berapa golnya dia di Premier League? Dari berapa pertandingan? Ini nih, menarik nih. Golnya dia di Premier League itu cuma satu gol dalam 9 pertandingan Premier League bersama Tottenham Hotspur di musim 2020-2021. Emang sih dia cetak banyak gol di Europa League ya, 6 gol dalam 9 pertandingan di Europa League. Tapi kan tetap aja gitu kan, Europa League main kan nggak sampai semusim penuh, apalagi Tottenham berhenti tengah jalan kan. Nah Premier League itu kan 38 pertandingan setiap pekan main. Dia cuma cetak 1 gol. Dari 9 pertandingan, ya ampun. Akhirnya Tottenham yang nggak dibeli lagi lah sama Tottenham, nggak dibeli permanen, dibalikin ke Benfica. Akhirnya si Carlos Vinicius ini pindah ke beberapa klub ya, sempat main di PSV Eindhoven sebelum akhirnya dijual ke Fulham. Nah, apakah nasibnya di Fulham itu lebih baik ketimbang nasibnya dia di Tottenham? Kalau dari segi gol sih iya ya. Dari yang cuma cetak 1 gol dalam 9 pertandingan Premier League di Tottenham, Carlos Vinicius bisa cetak 5 gol dalam 28 pertandingan. Jadi nambah 4 gol nih. Nambah 4 gol, 5 gol dalam 28 pertandingan Premier League bareng Fulham pada musim 2022-2023. Nah, kemudian dia cetak 2 gol dalam 13 pertandingan Premier League 2023-2024. Jadi tetap gak bisa cetak lebih dari 5 gol ya. Ini mentok-mentok 5 gol nih bareng Fulham di 2022-2023. Akhirnya dia dilepas ke mana? Galatasaray ya. Di Galatasaray juga dia melempem ya, dipinjemin ya ke Galatasaray 1 gol dalam pertandingan. Kemudian dia dibalikin lagi ke Fulham, dia nggak cetak gol sama sekali di musim kemarin. Terus dilepas ke Gremio
baru Juli 2025 kemarin dilepas ke Gremio secara gratis. Ya, ini benar-benar flop banget ya. Dari top skor Liga Portugal, akhirnya nggak bisa cetak lebih dari 5 gol di Premier League. Cuma 1 gol di Tottenham, 5 gol di Fulham 2022-2023, dan 2 gol di 2023-2024 ya. Jadi memang ini layak disebut sebagai Portugis scam. Nah, nomor 4 ini yang sangat mencenangkan dan sangat mengagetkan, nggak mengagetkan juga sih ya, tapi ya mencenangkan aja sih gitu, yaitu Darwin Núñez. Darwin Núñez-nya Liverpool ya. Dia penampilannya sangat mencuri perhatian ya bareng Benfica, terutama di musim 2021-2022 di mana dia cetak 26 gol dalam 28 pertandingan Liga Portugal plus 6 gol dalam 10 pertandingan di Liga Champions, termasuk golnya dia ke gawang Liverpool. Dia cetak 2 gol loh ke gawang Liverpool, sekali waktu main di Benfica waktu si Benfica kalah 1-3 sama Liverpool, satunya lagi di Anfield ya waktu seri 3-3 nih. Nah, dengan penampilan impresif itu di waktu lawan Liverpool, akhirnya Jurgen Klopp naksir nih sama Darwin Núñez nih. Apalagi dia jadi top skor Liga Portugal di musim 2021-2022 dengan capaian tadi 26 gol dalam 28 pertandingan. Jadi akhirnya dia dibeli sama Liverpool dengan biaya transfer yang mahal sekali, 85 juta euro. Di musim panas 2022, Juli 2022. Waktu Darwin Núñez datang ya, ini barengan sama Erling Haaland dari Borussia Dortmund ke Manchester City. Wah, digadang-gadang tuh ya, Núñez versus Haaland ya, mana yang terbaik. Apalagi sempat muncul optimisme yang besar banget tuh waktu Núñez cetak 1 gol ke gawang Manchester City di Community Shield 2022. Waduh, ini dia nih ya, battle antara Núñez versus Haaland. Tapi apa yang terjadi setelahnya itu sangat luar biasa, di luar dugaan ya, di luar ekspektasi. Karena Núñez akhirnya cuma cetak 9 gol dalam 29 pertandingan di Premier League di musim pertamanya 2022-2023. Jauh banget dari harapan. Apalagi dia sempat kena kartu merah di pertandingan Premier League keduanya lawan Crystal Palace. Dan itu yang menjadi awal kehancuran Núñez di Liverpool. Sempat membaik itu juga ya 11 gol, 10 assist dalam 36 pertandingan Premier League. Ya oke lah, 11 gol, 10 assist dalam 36 pertandingan Premier League, yaitu sebuah peningkatan but not good enough untuk 85 juta. Dan kemarin waktu Liverpool juara Premier League di 2024-2025 di bawah Arne Slot, Darwin Núñez masih, tapi dia cuma cetak 5 gol dalam 30 pertandingan Premier League. Aduh, 85 juta cuma dapat segini doang ya dari Núñez. Menyedihkan sekali ya. Entah kenapa dia nggak bisa gitu loh nyetel sama permainan Liverpool. Tapi yang jelas ini layak disebut sebagai Portugis scam. Karena sebelumnya dia statusnya adalah top skor Liga Portugal dengan 26 gol dalam 28 pertandingan di musim 2021-2022, tapi langsung drop golnya jadi 9 gol dalam 29 pertandingan Premier League 2022-2023. Jadi Núñez akhirnya sampai sekarang masih di Liverpool sih, cuma dia dikabarkan mau dijual ya. Jadi per video ini dibuat 4 Agustus 2025, Núñez itu masih diincar sama Al Hilal. Dan nggak tahu deh gimana nanti kesepakatannya Liverpool sama Al Hilal. Mudah-mudahan aja Núñez bisa dijual dengan harga yang cukup banyak supaya Liverpool bisa muterin uangnya lagi buat invest di pemain lain. Oke, itu dia 4 striker top Liga Portugal yang flop waktu pindah langsung ke Premier League. Ini pemain yang pindah langsung ya dari klub Portugal ke Premier League. Dan 4 orang ini flop semua. Nggak ada yang benar-benar top. Oke? Menurut lu gimana? Ada lagi nggak pemain-pemain dari Liga Portugal nih yang ngetop banget di Liga Portugal tapi waktu pindah ke klub Premier League langsung melempem, flop? Kalau lo tahu, tulis di kolom komentar di bawah. Buat TikTok, tulis di kolom komentar di samping. Oke? Share pendapat lo mengenai 4 striker ini, dan juga kalau ada pemain lain yang pemain top Liga Portugal yang flop di Premier League ya, silahkan share di kolom komentar. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi video baru. Dan untuk artikel 4 striker Liga Portugal yang flop di Premier League ini belum dipublish ya per tanggal 4 Agustus 2025. Semoga udah dipublish. Nanti kalau udah dipublish, linknya seperti biasa gue taruh di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ramantio. Ciao, ciao.